Hari ini ujian yang keberapa? Ketiga. Masya Allah. Kira-kira hasilnya bagus nggak? Saya tahu. Nah. Ya, besar harapan hasil kita semua adalah baik, bagus, nilai yang memuaskan. Nah, perhatikan. Mendapat nilai yang bagus, memuaskan, berprestasi itu tentu dengan apa? Dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan usaha yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Usahanya harus luar biasa, jangan biasa-biasa. Yang biasanya kalau buka buku pelajaran cuman pas hari pelajaran doang dan di kelas. Nah, sekarang buku pelajaran tersebut ketika mau diujikan, bukannya kapan? Hah? Ya sehari berkali-kali. Kalau contoh, kalau pelajaran umpamanya Quran hadis. Quran hadis, kalian buka bukunya hanya pas hari pelajaran doang, itu pun di kelas, itu pun pas ada ustadznya. Kalau nggak ada ustadznya pun pas lagi uzur mungkin nggak dibuka juga. Nah, pas pelajaran sekarang nih, pelajaran Quran hadis pas ujian, kadang sehari kan cuma berapa? 2 atau 3 sehari? 2 ya. Ini 2, sehari 2. Jadi pelajaran Quran hadis 1. Yang kedua semuanya pelajarannya ada pelajaran IPA ya. Quran hadis dan IPA. Nah, Quran hadis dan IPA itu seharusnya sehari itu dibuka berkali-kali. Mamanya nih, setelah subuh ini kalian bawa buku Quran hadisnya, baca sampai hatam. Kemudian lihat lagi, kalau ada pelajaran yang belum paham, temui ustadznya. Ustadz, ini Quran hadis, arti daripada apa nih? Tafsir. Kan Quran hadis tuh. Arti daripada apa tadi? Maunya tadi. Imamnya membaca surat apa tadi? Apa tadi? Al-Ma'arij. Ustadz, saya nggak tahu artinya Ustadz. Yang menyebabkan Ustadz yang imami menangis itu apa sih? Kok saya nggak ikut menangis? Wah, ya kan? Mungkin bertanya-tanya di antara kalian itu, kok Ustadz yang ngimami menangis, aku biasa aja. Karena kalian nggak paham, karena kalian belum paham, karena kalian belum tahu artinya, belum tahu maknanya. Apalagi kalau kita semua ini mendengar imam membaca surah-surah kemudian sampai meneteskan air mata, itu seharusnya kita juga sama. Berarti yang dibaca imam ini adalah ayat surat yang luar biasa, sehingga menangis. Ikut-ikutan aja nangis seharusnya. Ya, bisa nggak ikut-ikutan nangis? Atau malah main-main tawa, malah tawa lagi. Ustadznya nangis, apaan? Kamu tahu nggak Ustadz nangis? Cengeng ustadznya, malah ngomong gitu. Ustadznya cengeng. Baca Quran aja nangis, tawa-tawa karena nggak paham. Coba, nak, apa sih tadi? Kok ustadznya sampai menangis begitu baca surah dalam surat sholat? Nah, itu salah satu tafsirnya. Kenapa sih? Siapa yang tahu? Nah, yang pernah baca surat Al-Ma'arij, artinya apa sih? Nah, artinya apa? Faris tahu nggak, Riz? Tahu? Jadi nanti buka surat Al-Ma'arij. Baca tahu tentang apa deh? Ayo tanya. Hari kiamat, oke. Cerita hari kiamatnya kayak apa? Tentang apa? Sholat. Hari kiamat dikaitkan dengan sholat. Hubungannya apa tuh? Kiamat, sholat, hubungannya apa? Ayo. Siapa tahu? Jadi di surat Al-Ma'arij tersebut apa? Saling bertanya tentang azab yang luar biasa. Ada azab yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang sangat, semua orang pasti terbelalak.
nggak menduga, nggak ngira, belum pernah dilihat sebelumnya. Makanya saling bertanya, apaan ini atau apaan ini? Ternyata nyata tapi itu bukan hoak. Coba, akhirat nyata atau hoak? Kehidupan akhirat itu adalah nyata. Kita orang yang beriman meyakini kehidupan akhirat itu nyata adanya. Nyata adanya berarti apa? Amal kita, nih, kebaikan-kebaikan kita di dunia ini itu nyata. Nyata apanya? Balasannya itu nyata dari Allah. Salat kalian, perbuatan kalian, kebaikan keburukan kalian itu tuh nyata adanya. Yang berbuat baik mendapat apa? Kebaikan. Yang berbuat buruk mendapat keburukan, itu nyata. Kalian kan hafal tuh suratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa yang beramal kebaikan, niscaya nanti di akhirat akan melihat balasan kebaikan tersebut. Begitu pula apa? Barang siapa yang berbuat keburukan, niscaya yakin nanti di akhirat dia akan melihat balasan perbuatan yang buruk tersebut. Nah, ini bukan hoak, tapi apa? Nyata. Kemudian apa? Dari kebaikan maupun keburukan tersebut ada surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga yang nikmatnya luar biasa diperuntukkan, dikasihkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Neraka yang dahsyat, mengerikan, yang membuat semua rusak, hancur lebur, itu disiapkan oleh Allah kepada siapa? Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang munafik, orang yang mujrim. Makanya apa nak? Kita harus yakin bahwasanya pahala ada, siksa ada, neraka ada, surga ada. Begitu pula Allah pun ada. Makanya kunci pertama kali adalah beriman. Nah, yang membuat kita semangat beramal soleh itu kan karena kita beriman. Beriman kepada siapa? Pada Allah. Allah adalah raja di raja, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di raja yang menguasai hari pembalasan, di mana semua orang tidak berkuasa kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, kalau ada pelajaran yang nggak paham, tanya kepada ustadznya. Contoh tadi, pelajaran Quran hadis, kalian ada yang belum paham, tanya langsung pada ustadznya. Dibuka sekali nggak paham, 2 kali baca belum paham juga, tanya langsung pada ustadz. Mohon maaf ustadz, artinya daripada illal musallin itu apa ustadz? Illa itu apa sih? Tanya kepada ustadznya. Begitu pula pelajaran IPA. Hari ini diujikan, bukannya jangan pas di kelas doang, atau pas lagi mau ujian dikasih kesempatan setengah jam untuk apa? Untuk belajar, ya kan? Setengah jam atau jam 7 sampai setengah 8 kalian membuka pelajaran. Jangan hanya itu doang. Kalian kalau pas, biasanya kalau sore setelah asar tuh main bola atau ngerumpi, ya kan? Suka ngerumpi kan kalian? Kayak emak-emak ngerumpi. Nah, diganti apa? Ayo kita ngerumpinya ganti apa? Berdiskusi tentang apa? Tentang pelajaran IPA, tentang bagaimana menanam pohon yang bagus, nanamnya tanpa tanpa biji, atau menanam dengan stek cepat berbuah. Bagaimana menanam pohon mangga bisa berbuah jambu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara stek, mau menanam pohon mangga, tapi nanti ada dahannya, cabangnya jambu juga. Bisa itu, pelajarin. Nah, begitu nah. Di pelajaran-pelajaran yang hari ini diujikan, jangan sampai apa? Jangan hanya cuman di kelas doang. Berkali-kali
waktu istirahat setelah asar itu apa? Buka bukunya, diskusi dengan teman-temannya. Kalau perlu ada ustadznya, Ustadz, tadi saya diskusi nih pelajaran IPA, ternyata saya masih belum paham. Bertanya dengan teman-teman, belum paham juga. Tolong Ustadz, berikan pencerahannya, berikan penjelasannya supaya kami paham, gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu diulang-ulang. Nih, supaya kalian sukses, supaya kalian bisa menjawab pelajaran yang hari ini diujikan. Hari ini apa pelajarannya? Bahasa Arab sama MTK. Iya, mungkin bahasa Arab masih bingung nih. Apa sih bedanya haza sama hazihi? Kan sama-sama ini. Haza maktabun, hadhihi saburatun. Apa sih bedanya haza hadhihi? Gak paham. Tanya sama ustaz. Emang gak boleh apa? Ngomong hadhihi kursiyun wa hadza saburatun. Boleh nggak? Nah, berarti kalau belum paham nanya kepada ustaz supaya kita tidak tersesat di jalan, ya kan? Malu bertanya kan sesat di jalan katanya. Kalau malu bertanya pelajaran kita apa? Tidak bisa mengerjakan, ya. Oleh karena itu anak-anak semuanya harus rajin. Rajin buka bukunya, bukan hanya dibuka, rajin membacanya. Ada yang nggak bisa, ada yang